Ayo. Nah, ini silakan. Banyak pendeta-pendeta itu takut ngomong begitu. Kenapa? Nanti takut jemaatnya itu lari begitu. Karena begini, karena kalau jemaatnya itu awam, dia memahami sesuatu yang awam, maka jangan dibantah. Nanti kalau dibantah, nanti lari, nggak ada perpuluhan gimana? Oh gimana? Nama Edis. Kalau tidak ada perpuluhan nanti gimana kita? Ya silakan. Kristen ya? Salam bernama. Ya, saya mantan Islam. Mantan Islam. Tadinya Saya- Kristen. Enggak. Tadinya mantan maksud sorry. Tadinya Islam, sekarang Kristen. Iya, pernah mati suri di Arab. Pernah mati suruh di Arab. Coba apa buktinya bahwa Anda tadinya mantan Muslim? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Terus Coba saya sebentar. mau tanya, Coba bacakan dulu doa sholat. Coba gimana? Bacaan sholat. Saya bilang tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iya, kalau itu banyak orang tahu. Coba bacaan niat sholat maghrib atau niat sholat subuh atau sholat apa aja coba. Bacaan yang mana ini nih? Coba kalau Anda mau sholat subuh, bacaan niat sholat subuh gimana? Niat sholat subuh. Lupa saya. Sudah berapa lama meninggalkan agama Islam? Saya tahun 2015. 2015. Oke, berarti sekitar 10 tahun yang silam. Oke. Coba bacakan dulu surat Al-Ikhlas, silakan. Tunggu. Mana Quran ini? Saya ini di Arab ini. Enggak, bukan masalah Anda di Arab. Apakah benar Anda ini? Karena gini, di channel saya ini begini. Di channel saya ini, saya tidak memelihara yang namanya dusta, tidak memelihara yang namanya pengakuan-pengakuan sepihak. Kalau di channelnya Juma ya iya, cepat-cepat dimualafkan gitu. Karena apa? Karena bagi mereka, Mana coba dengar dulu begini. Kalau di channelnya Juma, itu memang seperti itu. Senang dia. Kalau ada orang ngaku-ngaku pendeta Kristen, contohnya Arom, cepat-cepat Juma. Karena apa? Karena Juma mau cari pamor. Begitu. Karena yang penting bagi Juma, gini. Yang penting bagi Juma adalah dia memualafkan orang. Terus namanya naik. Masalah umat itu bengak, botol, dia nggak peduli. Yang penting dia dapat nama. Kalau saya nggak seperti itu. Saya tidak mau memelihara dusta. Coba bacakan dulu surat Al-Ikhlas, silakan. surah Al-Ikhlas saya tunggu. Kul huwallahu ahad. Coba lanjut. Itu. Soalnya gini loh, saya itu banyak lupa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik. Agak menguatkan bahwa dia mantan muslim. Ya silakan, apa yang mau Anda utarakan? Saya itu cuman enggak mengalami banyak baca Alkitab ya. Saya itu pernah mati tahun 2015 kena santet. Matinya di Arab 3 hari 3 malam, matinya di dalam Islam. Mana buktinya? Sebentar. Mana buktinya surat yang menyatakan bahwa Anda meninggal 3 hari? Entar, bisa bahasa Arab? Baca saja, dijelaskan saja kepada penonton. Coba sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa Anda telah meninggal itu ada nggak dari rumah sakit? Ada lah. Coba. Surat kematian. Surat kematian ini. Oke, bisa dijelaskan kepada kami apa itu? Ya, bisa dijelaskan kepada kami. Itu apa coba? Ntar, kemana kameranya nih? Oke, coba dijelaskan. Ini mau kesaksian ya teman-teman ya, kita lihat kesaksiannya apa. Ya silakan.
Ini surat kematian namanya ya. Ini pengacaranya. Kan kalau di Arab pengacara ya, langsung pakai pengacara. Namanya misal Moteri. Yang Bukan, satunya jangan nama-nama pengacaranya, itu tidak terlalu ini. Yang penting itu adalah pernyataan bahwa ini meninggal, orang ini kapan gitu, coba. orang ini kapan meninggalnya di sini. Karena kan orang Arab yang menulis. Oke, artinya apa? Biar kami ngerti gitu, silakan. Ya, artinya kita meninggal di tahun 2015, Oke. tanggal 29, tanggal 31 Oke. Desember bangkit. Nah, di rumah sakit Adan. Nah, ini tanda tangan saya. Oke. Masa surat mati Anda malah tanda tangan gimana? Ya kan, bukan gini. Kasih tahu ya. Gimana maksudnya? Coba jelaskan dulu kepada kami. Biar kami tidak mau mempercayai hal-hal yang dongeng-dongeng, mempercayai hal-hal bohong, dusta. Kami ingin mempercayai yang benar. Silakan. Tanda tangan kan kita mati di rumah sakit. Oke. Masa Terus orang mati disuruh hidup. tanda tangan gimana? Itu bang, maksudnya saya itu habis bangkit kedua kalinya dari rumah sakit itu kan ada pernyataan. Maksud saya Tangan. begini, surat gini, kalau di Indonesia ketika seseorang meninggal, maka pemerintah itu mengeluarkan surat kepada keluarganya untuk menyatakan bahwa seseorang itu meninggal. Begitu. Dan Oh, surat di itu sini- nanti dijadikan sebagai dasar, satu untuk warisan, satu untuk ini dan lain sebagainya. Makasih Bang Herman. Coba pernyataan bahwa Anda meninggal itu di mana? Makasih ya Bang Herman ya, makasih Bang Herman. Coba. Meninggalnya di rumah sakit Adan di Arab Kuwait. Nah, kita di dalam kematian itu, nah setelah bangkit kita kan ada itu kontrak itu istilahnya, kita awal masuknya ke rumah sakit, tanda tangan. Kedua kalinya mau keluar dari rumah sakit harus tanda tangan juga. Kalau Bukan kita mati- itu. Sebentar begini Kak, begini. Saya itu tidak berusaha untuk mengatakan bahwa Anda itu bohong. Saya berusaha untuk supaya kami itu meyakini yang benar. Gini loh. Ada nggak di situ surat yang menyatakan bahwa orang yang bernama ini telah meninggal dunia di rumah sakit ini pada tanggal sekian? Ada ya? Yang mana itu surat yang itu? ini Oke, coba bisakah dijelaskan kepada kami isinya apa? Garis besarnya saja, garis besarnya. nih bahwa saya ini mati di tahun 2015. Nah, tanggal 29 bangkitnya tanggal 31 Desember. Nah, tahun 2015. Nah, terus selama di situ berapa dokter yang jadi saksi? Ada 3 dokter. Oke, coba di bawahnya, tanda tangan di bawahnya. Itu tanda tangan siapa aja itu yang di bawah itu? Tanda tangan saya dengan pengacara nih. Pemerintahan Arab. Ini punya Arab, Hah? ini punya saya. Lina Najan Zahri, tanda tangan saya. Iya, Nomor tapi yang KTP jadi masalah begini. Kenapa di surat kematian itu kok Anda sudah mati kok disuruh tanda tangan? Nah, ini kalau kematian di luar negeri, mati tidak jadi. Kita kan masuk rumah sakit, nggak Bukan, gratis. mati yang jadi. Gini, maksud saya begini loh. Mati yang jadi itu loh. Apa Anda nggak paham ya maksud saya gini? Itu kan setelah Anda bangkit, baru dibuatkan surat bahwa Anda begini-begini, Anda tanda tangan begitu. Bahwa Anda itu hidup kembali gitu. Pertanyaan saya bukan Iya, itu. Yang saya tanyakan bukan surat itu. Yang saya tanyakan surat atau akte kematian itu loh. Yang menyatakan bahwa Anda meninggal dunia. Yang dikeluarkan sebelum Anda bangkit. Ada nggak? Yang nggak ada itu. Setelah mati, bangkit lagi baru dibuat itu surat. Oh, justru begitu di Arab ya. Kalau apakah tadinya sempat keluar akte kematian, terus akte kematiannya itu dicabut karena Anda hidup lagi, atau begitu atau bagaimana?
Enggak. Maksudnya Oke, baiklah ya tadinya sudah, udah nggak mati apa-apa. nih. Coba, ya ceritakan Bu, gimana Bu? Ceritanya gimana? Silakan, kami mau dengar. Tadinya kan Silakan. udah mati. Nih, tadinya kan udah mati. Nah, pemerintahan Arab itu buat surat-surat ke KBRI. Kalau ada Oke, seseorang Indonesia mati. oke. Nah, di Nah, ada nggak situ suratnya itu yang diinikan ke ini turunannya dari surat yang dikirimkan ke KBRI? ada tapi ditahan sama rumah sakit. Oh, berarti akte kematian itu akhirnya tidak dikeluarkan karena hidup lagi gitu ya? Ya. Oke, baik, silakan. Jadi Coba ceritakan. Oke, udah, kami udah begini. Oke, kami sudah percaya. Oke, coba. Apa yang terjadi kepada Anda ketika Anda mengalami kematian itu? Silakan. dalam kematian itu memang saya itu banyak ceritanya itu. Gimana? Coba Bapak ceritakan saya kepada itu, kami. bapak saya itu Islam, main Mm-mm. dukun. Mm-mm. Ibu saya itu kena tumbalnya. Dan saya seorang perempuan ini, pernah Mm-mm. berhubungan sama seorang iblis. Rambutnya panjang segini, badannya ular. Nah, bersetubuh dengan iblis ini udah lama sebenarnya. Tapi saya nggak tahu kalau itu iblis gitu loh. Oke, yang Nah, menjadi pertanyaan saya, apa yang terjadi kepada Anda di dalam kematian itu? di dalam kematian itu gini. Saya itu waktu mati pertama di hari pertama ya. Di hari pertama itu saya dibawa sama Bunda Maria, tapi saya tidak mengenal Bunda Maria itu. Nah, Hmm. di dalam roh ini ya, Hmm. dibawa ke tempat majikan, tempat diskotik. Nah, Maria membawa dibawa Anda ke diskotik. iya, menunjukkan orang yang hidup di dunia. Oh, iya Jangan iya. salah. Terus? Ya, udah paham maksudnya. Nah, dibawa saya ke diskotik itu menunjukkan orang-orang itu menghina saya itu bahwa saya itu orang kafir, ya perempuan yang berdosa lah istilahnya itu. Terus Terus? di situ saya mendengar. Nah, di dalam roh ini saya rohnya. Hmm. Nah, saya mau mukul seseorang pacar saya, ternyata Hmm. saya tidak bisa, Hmm. tidak bisa memukulnya mereka. Setelah itu, dibawalah sama Bunda Maria ke tempat teman saya lagi, restoran. Tapi saya marah-marah sama Bunda Maria. Saya bilang, siapa sih sebenarnya kamu ini suka membawa saya ke tempat yang aneh-aneh gitu. Tapi Bunda Maria tidak menjawab, pakai kerudung dianya itu. Terus? Nah, saya ngedengar manusia itu membicarain tentang saya, tentang kejelekan saya, begitu. Tertawalah, begitulah. Hmm. Di dalam kematian itu yang keduanya. Terus? Dibawa ke restoran, saya mau makan, saya itu nggak percaya kalau saya itu mati. Hmm. Masih belum ikhlas gitu loh. Nah, di situ saya mau makan, nggak bisa makan, makanan itu jatuh. Nah, ini dalam roh ya, Bang Edis ya, jangan salah Hmm. paham. Nah, di situ pergilah saya itu dibawa ke rumah sakit. Jenazah saya itu dimasukin ke kulkas, dikasih nomor. Hmm. Nah, saya itu masih ketawa-ketawa aja, Nggak masih ada belum foto-fotonya percaya. itu. Foto-foto jenazah Anda di foto itu ada. Tadinya ada, terus kan itu nggak gampang sih sebenarnya itu. Dihapus semua sama pemerintahan, diambil telepon-teleponnya juga dirampas. Oke, terus? Terus di situ di dalam kematian yang ketiga, saya itu panggil Allah. Please ya Allah, aku bilang datanglah kepada saya. Kalau enggak saya itu bisa mati. Gelap sekali. Hmm. Terbukalah mata saya itu satu kali. Yang kedua kali gelap lagi. Nah, setelah 2 kali gelap lagi, saya minta tolong lagi sama Allah itu. Terus? Ternyata yang datang Bunda Maria sama Tuhan Yesus sama malaikat yang di belakangnya. Nah, Terus? Bunda Marianya ini nih. Sama Coba Bapakku bisa Yesus. diperbesar? Oke, ya terus? Terus di situ malaikat bilang ada seseorang mati akan bicara tentang di dunia yang berbeda dengan di dunia yang nyata. Begitu. Jadilah datang Bunda Maria sama Tuhan Yesus. Nah, ke dalam hati saya. Setelah datang ke hati saya ketok-ketok kulkas. Saya marah-marah sama dokter.
Oh, Nah, di situ baru Anda hidup lagi. 3 hari itu Anda dalam kulkas itu. iya 3 hari. Wah, kalau 3 hari dalam itu udah jadi batu itu harusnya. Ya, karena itu kan kuasanya Tuhan Yesus. Di situ dokter, 15 dokter pada ketakutan, ada yang Kristen, ada yang Muslim begitu ya kan di sini. Nah, Oke, yang begini. satunya kan Gini, kami sebenarnya pengen gini, kami ini masih sedang meneliti ya, apakah kesaksian Anda ini benar ataukah Anda hanya mengada-ngada begitu. Karena kalau sudah dimasuk kulkas, artinya Anda udah berapa hari, 2 hari dalam kulkas, dalam 3, pendingin. Nah, kalau udah 3. 3 hari dalam kulkas, itu udah pasti Anda sudah jadi batu di situ, betul kan? Nah, ya karena kita kan ada kuasa Tuhan Yesus. Dikasih kesempatan. Jadi Oke. kan makusei Apakah di situ tangan Anda atau badan Anda beku nggak? enggak. Jadinya tadinya mungkin ya saya nggak tahu karena di dalam saya itu kan roh terbang kemana-mana seperti setan main Bukan. tembus saja. Ketika Anda siuman, Anda sedang berada di dalam pendingin mayat. Iya, ngetok-ngetok pintu, ngetok-ngetok kulkas itu. Apakah ada mayat-mayat lain di dalam itu? Ada Apakah banyak. posisi mereka itu beku atau gimana? Ya kalau itu sih nggak tahu Bang. Soalnya gini, saya itu ngetok pintu, tiba-tiba pemerintahan Arab datang. Polisi-polisi itu dengan dokter. Ada suara di sini aneh. Nah, di situ. Terus setelah itu ketok pintu, saya ini kan pakai kain kapan. Hmm, Terus saya marah-marah sama dokter. hmm. Kenapa kalian nggak malu ngelihat tubuh saya begitu? Tapi mereka tuh pada ketakutan. Jadilah saya itu diikat. Nah, nggak ada seumur hidup. Katanya itu di rumah sakit di sini ada orang mati bangkit lagi. Nah, setelah itu Rumah sakit ada apa dokter- namanya? Rumah sakit Adan. Rumah sakit Adan, kejadian 2015 Ya, Kuwait. di Di Kuwait. situ. Berarti Anda Iya, sekarang di situ. Kuwait ini. Iya, di Kuwait sekarang. Oke. Di situ saya itu karena kan udah perjanjian sama Tuhan nih dikasih kesempatan saya hidup mau berbuat Oke, baik singkat cerita karena saya juga ada keperluan mau pergi. Singkat cerita, ya akhirnya yang membuat Anda jadi Kristen apa? Tuhan Yesus sendiri Ngomong yang nganter gimana? saya ke Ngomong gimana? katanya Tuhan Yesus itu ngomong gimana? kalau bahasa Indonesianya percayalah maka kamu tidak akan jatuh. Nah, sedangkan iblis bicara dengan saya juga iblis. Kalau kamu percaya sama dia, kamu tidak ketemu ke keluarga, kamu tidak akan kaya, kamu tidak akan dapat suami, tidak dapat teman. Nah, itu Tuhan Yesus yang nganterin saya ke gereja. Saya nggak ngerti gereja bahasa Arab itu. Nggak ngerti tadinya. Itu Oke Tuhan lah. Yesus sendiri. Baiklah, baik. Sebenarnya ada masih banyak yang mau saya telusuri dari Anda. Masih banyak yang pengen supaya Anda ceritakan sama teman-teman. Cuman sehubungan dengan waktu, karena saya juga ada satu pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi mungkin bisa kita lanjut besok-besok lagi ya. Iya, tapi maaf ya Bang Edis, sampai Ya, sekarang ini gimana? masih ada pengadilan ini. Saya urusan pengadilan. Sampai Urusan apa sekarang. itu? Ya ke atas kematian ini. Kenapa kok bisa ngurus ke pengadilan? Ya karena kan itu kan banyak pertanyaan. Terus kita itu jadi Kristen itu nggak gampang gitu kan banyak tuh yang menghakimi. Tapi saya jawab semua. Anda bisa bahasa Arab berarti ya? Ya iya bisa bahasa Arab. Coba bahasa Arab dulu. Coba ngomong dalam bahasa Arab coba. Silakan. Mau ngomong apa ini? Terserah ngomong coba Anda ngomong bercerita tapi dalam bahasa Arab. اوكي كل ناس قاعد يحكم عليني كل انسان قاعد يتدمر عليني عشان شنو عشان انا اول كنا مسلم صاير مسيحيه ني ابليس هذا قاعد يتدمر يعني انا سامح كله عشان شنو عشان هذه اتكلم عن يسوع حلو يقول لك ني انا تفاق انا بيسوي زين Bisa. Oke, kami udah mengerti Anda memang bisa bahasa Arab. Oke. Menarik, tetapi seperti yang saya bilang tadi, kesaksian Anda ini termasuk menarik, cuman tidak mungkin
kalau misalnya kami itu harus mempercayai hal-hal yang ternyata itu tidak benar. Makanya perlu dulu konfirmasi kebenarannya dan cerita bagannya itu yang lengkap. Karena ibu cerita itu kayak agak belepotan juga ceritanya. Bukan berarti Anda saya katakan cerita bohong. Mungkin Anda kurang terorganisir atau kurang terstruktur menceritakan sesuatu sehingga kami nangkapnya itu jadi bingung begitu. Coba suatu saat, coba suatu saat kapan-kapan. Kayak tadi ada getaran. Coba suatu saat kapan-kapan bisa ceritanya itu terstruktur begitu. Dari mulai awal, Anda berangkatnya kapan, ke Kuwait kapan, Anda dari suku apa begitu, lalu kejadiannya bagaimana, biar detail gitu ceritanya. Gitu. Jadi enggak kami bisa mengambil satu kesimpulan ini cerita omong kosong atau betulan gitu, ya. Banget itu, Bang. Kalau dari awal datangnya itu mungkin 1 hari juga nggak bisa. Oke, Ibu orang mana nih? Aslinya orang mana? Madura, Pontianak. Madura. Bisa bahasa Madura? Iya bisa. Coba bahasa Madura dulu. Ini si Wafi ini, nanti Anda diundang sama Wafi untuk ngobrol. Ya silakan. Apa kabar, Cong? Ya jangan cuma apa kabar lah. Coba bahasa sapa dulu Wafi pakai bahasa Madura coba. Maksudnya? Ada seseorang orang Madura biasa debat dengan saya, dia Muslim gitu. Coba. Oh, si itu saya kenal itu golongan saya, si itu Nandar, Zuma itu Ripa itu golongan saya dulu. Coba ngomong dengan dia pakai bahasa Madura coba. Biar kita nggak bohong coba pakai bahasa Madura coba. Wapi, kenal konje. Klopain ya. Buru terus. Lanjut terus. Si Hanan Pop yang di Arab yang mati suri itu, yang Qurannya yang dimasukin ke bukan pakai bahasa Madura dong, pakai bahasa Madura ngomongnya coba. Pakai bahasa Madura. Coba lanjut lagi pakai bahasa Madura coba. Quranna saben ko saya masukin ke itu kamar mandi ke WC roh. Nah artinya Quran aku dulu sobek ayat yang namanya subhanallah sabah haywanat idas dahal jannat gabel Islam. Aku kan masukin ke kamar mandi. Jadi Zuma itu marah-marah sama Ripa. Makanya dia sampai sekarang dendam. Oh. Jadilah Ustadz si Zuma itu. Oh. Sekarang gitu. itu saya kenal Zuma itu. Grup apologi dulu. Baik. Oke lah, baiklah. Karena ini waktunya sudah tidak sempat Bu, karena saya juga harus ada kerjaan saya. Jadi saya selesaikan. Oke. Mungkin nanti Wafi ya seorang pendebat Muslim itu akan mengundang Anda dan orang Madura, si Wapi? Iya, dia orang Yusuf. Madura. Kalau Yusuf bukan. Wapi itu Madura. Kalau Yusuf bukan orang Madura, kalau Wafi dia orang Madura. Jadi mungkin Anda punya ngobrol dengan dia itu lebih enak begitu karena sama-sama orang Madura ya. Coba nanti. Oke, baiklah. Karena saya juga udah waktunya udah mau berangkat ini ya, udah ditunggu-tunggu juga. Masalah madar balik ala nusik. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu ya. Kapan-kapan kita lanjut lagi ya kesaksiannya ya, karena belum tuntas ini karena waktu. Oke? Oke, yo. Oke, baik. Terima kasih. Saya turunkan ya. Oke. Teman-teman, saya mohon maaf ya teman-teman ya, karena saya harus ada kerjaan yang harus saya kerjakan. Padahal sebenarnya masih pengen lanjut lagi ya, udah 13.000 orang, tapi apalah daya, kita harus sudahi dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman kalau ada kata-kata yang salah atau kalau ada kata-kata saya yang kasar mengatakan gimana kamu nih goblok udah dibilang jangan naik begitu. Ya itu terpaksa harus saya katakan teman-teman. Karena apa? Karena udah saya bilang loh, yang naik adalah orang yang ingin membuktikan saya sesat. Terus dia naik, setelah naik dia ngomong begini, ya apa tujuan Anda naik? Enggak bang, turunkan aja. Makanya saya bilang seperti itu. Jadi harap dimaklumi ya teman-teman ya. Bukan berarti saya itu orangnya tengil, sombong, angkuh, enggak. Tapi dengan